Di masa sulit saat ini, saya yakin banyak sekali teman-teman yang terpanggil untuk mengulurkan tangan membantu orang-orang di sekitar kita. Saya sering sekali mendapat japri ataupun informasi mengenai ajakan untuk membantu kaum yang dilanda kemiskinan saat ini. Dan saya senang sekali membacanya. Tetapi sebelum kita membantu orang lain atau mengulurkan tangan dalam membantu mereka, lebih baik kita pastikan kembali memang kebutuhan mereka sesuai dengan apa yang kita pikirkan. Nah, dalam hal ini sebetulnya kemampuan kita berempati terhadap kondisi orang lain menjadi penting. Apa sih itu empati? Empati adalah kemampuan kita untuk melihat dari sudut pandang orang lain dan merasakan apa yang dirasakan oleh orang tersebut. Nah, dalam hal ini memang empati memiliki 3 komponen penyusunnya. Komponen pertama adalah perspective taking, di mana seorang yang bisa berempati adalah orang yang mampu untuk memandang situasi dari sudut pandang lawan bicara. Lalu mengenal emosi, ini adalah komponen kedua, pengenalan emosi atau kepekaan kita terhadap emosi yang dirasakan oleh lawan bicara. Nah, kedua hal ini, perspective taking dan pengenalan emosi, akan membawa kita kepada komponen yang ketiga, yaitu kemampuan untuk merasakan emosi yang dirasakan oleh lawan bicara kita tersebut. Nah, empati sebetulnya tersusun dari 3 komponen itu. Nah, empati ini bukan sesuatu yang kita bawa dari lahir, atau mungkin ada anggapan yang cukup lucu sebenarnya bahwa para psikolog lahir dengan adanya kemampuan berempati yang tinggi. Tentunya ini anggapan yang kurang tepat. Kenapa kurang tepat? Karena empati sebetulnya adalah keterampilan atau kemampuan yang kita kembangkan melalui interaksi interpersonal. Nah, empati ini jadinya tidak bisa berkembang kalau kita misalnya tidak mau membuka diri terhadap orang lain atau tidak mau berkomunikasi dengan orang lain. Jadi balik lagi, kuncinya adalah komunikasi. Kemauan kita untuk berkomunikasi secara terbuka dengan orang lain bisa membawa kita kepada kemampuan empati yang lebih baik lagi. Nah, salah satu hal yang bisa kita lakukan untuk mengembangkan empati kita adalah dengan membangun komunikasi yang terbuka tadi dengan orang lain. Cobalah ketika kita berkomunikasi dengan orang lain ini, kita perhatikan juga tidak hanya kata-katanya atau cara dia bicara, tapi cara dia mengekspresikan pembicaraannya. Kata yang dia pilih, ekspresi wajahnya, posisi tubuhnya, bagaimana dia membawakan diri, dan lain sebagainya. Ini juga hal-hal yang bisa membantu kita untuk mengembangkan empati terhadap lawan bicara kita tersebut. Sehingga dalam berkomunikasi sebetulnya tidak hanya telinga yang aktif, tetapi juga seluruh indera di tubuh kita juga kita aktifkan agar kita bisa mengembangkan empati dan betul-betul menangkap makna atau isi dari pembicaraan lawan bicara. Nah, kemampuan empati ini sebetulnya bisa membantu kita kemudian berkontribusi secara lebih tepat terhadap kesulitan-kesulitan yang terjadi di lingkungan sekitar kita. Nah, empati ini sebetulnya tidak hanya berelasi dengan kontribusi kita terhadap masyarakat, tetapi tadi kalau ada pertanyaan mengenai bagaimana ya cara saya menolong orang di sekitar saya, dan jawaban saya tadi adalah dengan membangun komunikasi yang terbuka. Nah, keterampilan empati ini bisa melengkapi keterampilan kita dalam berkomunikasi untuk bisa membantu orang lain. Jadi membantu itu tidak melulu soal memberikan sesuatu, karena membantu itu tidak selalu bersifat instrumental, pemberian alat bantu, tetapi bisa juga emosional sifatnya, yaitu mendengarkan dia dan berempati dengan kondisinya. Itu bisa membantu kita untuk membantu orang tersebut menapaki masalahnya dengan lebih baik. Mudah-mudahan setelah ngobrol dengan kita jadinya punya solusi terhadap masalah yang sedang dihadapi. Nah, hal lain yang bisa membantu kita untuk bisa berkontribusi terhadap lingkungan sekitar adalah mulai dari menunjukkan empati terhadap teman-teman kita atau orang-orang yang ada di sekitar kita yang mungkin tidak beruntung sampai kemudian mengalami COVID. Nah, kalau kita tahu ada pasien
yang mengalami COVID, lalu kita tahu dan kita kenal, bukan berarti kemudian kita jadi mengumbar-umbar identitasnya. Sempat pada beberapa waktu yang lalu ada berita yang membuka data rahasia atau data pribadi dari pasien yang terkena virus COVID ini. Nah, itu adalah salah satu tindakan yang sebetulnya kurang tepat. Kenapa? Karena dalam kondisi sekarang tentunya stigma masyarakat terhadap pasien COVID menjadi lebih tinggi. Kalau kita mau membantu pasien, tentunya bukan dengan menyebarkan identitasnya, tetapi dengan memberikan dukungan moral ataupun spiritual, semangat kepadanya untuk bisa cepat sembuh.